bagi kita, tapi dalam dunia seni rupa common people. Jadi yang digambarkan Kang Rosid itu orang biasa gitu loh. Sementara kalau karena masih mengacu kepada tradisi Yunani gitu. Yang 1:8 itu. Iya, Michelangelo 1:8. Yang disebut Renaissance itu zamannya Michelangelo, Da Vinci segala macam. Renaissance itu kan menengok ke belakang. Ke belakangnya itu ya ke Yunani klasik, yaitu zamannya Pythagoras. 1:8 atau ini deh. Yang disebut golden ratio. 1:1,618. Apa itu? Ya, Itu kok jadi ngomongin rumusnya. 1:1,168. Ada seorang dokter ahli bedah plastik, dia bikin topeng gitu. Jadi kalau Anda melihat wajah yang cantik gitu, itu bisa diukur. Misalnya bentuk hidung di tampak depan berbanding dengan tampak samping. Itu perbandingan tadi, golden ratio. Atau perbandingan lebar hidung dengan lebar mulut. Di alam itu selalu ketemu rasio tadi, kelopak bunga, jumlah lebah. Ternyata yang namanya seniman ketika ini dia kesetangkupan itu ya, turunan dari teori kesetangkupan itu. Setangkup itu kan matching ya. Matching ya. Keselarasan yang paling sempurna itu. Jadi kalau yang namanya kecantikan atau keindahan bisa diukur, ukurannya itu tadi, golden ratio. Dan yang namanya seniman ternyata secara tidak rasional kadang-kadang mengejar kesetangkupan itu. Jadi kalau Anda melihat karya-karyanya, apalagi yang klasik seperti Michelangelo, Da Vinci gitu, atau kalau kita melihat patung-patung di sekitar kita yang kelihatan bahwa tubuhnya mengacu ke seperti bentuk-bentuk David Yunani klasik itu, akan ketemu rasio tersebut. Nah itu kan yang luar biasa, yang kalau ginilah, kalau kan konon kenapa orang Yunani banyak bikin patung, karena mereka membayangkan bahwa dewa-dewa itu mengambil bentuk tubuh manusia kan, mereka mewujudkan dewanya gitu. Dan kalau merasuki ya. Dan kalau Tuhan mengambil bentuk tubuh manusia, pastilah tubuh yang sempurna yang mereka. Makanya mereka memuja kebugaran tubuh gitu loh. Nah itu bolehlah misalnya sebut tubuh yang ilahiyah gitu. Yang ilahiyah itu yang setangkup, yang selaras tadi ya. Nah Kang Rosid tidak yang ideal. Yang ideal. Kalau Kang Rosid mah berpihak pada orang biasa gitu. Berpihak pada Gus Dur gitu. Gus Dur siapa gitu. Yang Denny gitu. Yang tangannya bengkok-bengkok gitu kan, buntet-buntet gitu sih jarinya. Yang jempolnya terlalu besar ketimbang yang lain kayak gitu kan. Iya memang tangannya Pak Dapin seperti itu kan, bertahun-tahun bekerja kasar kan. Tiap hari megang benda, jadi karena itu terlatih. Sesuatu yang ada. Gitu, tapi nggak ada tremor gitu. Nah. Jadi kalau mau minta difotoin bisa pakai dia karena nggak tremor. Benar-benar tua. Jadi bukan kayak kayu jati lah gitu. Benar-benar tua dan erosinya erosi tua. Bukan karena penyakit. Gitu. Jadi posisinya kayak gitu ya, posisi lukisan Rosid dibandingkan yang lain. Minimal dalam hal itu menampilkan tubuh yang tidak proporsi dalam jagat seni rupa. Yang 1:6. Ya kira-kira. 1:8, 1:6 itu gimana? Saya yang paling ingat kalau orang bule ngelukisnya 1:8. Satu itu apa? 8 itu apa? Satu kepala itu sama dengan 8 tinggi tubuh. 8 tinggi tubuh. Kalau orang Asia yang Om Meru bilang 1,6 atau 1:7. Bisa jadi 1:5 sekian. Satu bentuk kemanusiaan ya. Nobeke maknya. Iya. Bahaya itu ya. Jadi Tuhan-Tuhannya orang Yunani itu mau masuk ke 1:8 itu ya. Itu sensor karena mencari tubuh yang sempurna. Jadi nggak mungkin masuk ke tubuh orang Indonesia. Paham. Ya makanya paham seperti ini kan kita sekarang ngomonginnya sambil ketawa-ketawa, tapi penguasa fasis seperti Hitler misalnya, itu jadi sensor yang artinya hidup dan mati. Oh, yang jadi keharusan ya. Iya. Orang yang tidak 1:8, yang tidak murni ras Arya itu halal darahnya. Walaupun Hitler sendiri tidak 1:8. Walaupun ya. Jadi begitu rumitnya ternyata, tapi menarik juga ya ngomongin lukisan, ada teori-teori kayak gitu.
Ya, tubuh kita sebenarnya tidak simetri banget sih ya. Maksudnya dengan begitu maka kita sebenarnya terbela dengan jenis lukisan seperti ini yang kesempurnaannya bukan pada 1:8, 1:6, 1:1:1,6. Apa tadi? 1,168. Tari balet itu salah satu aparatus pemelihara tubuh yang sempurna. Tari balet. Iya, karena proporsi penari balet itu harus bagus, harus sempurna. Oh, karena yang proporsinya tidak seperti itu tersingkir. Ya, makanya Kang Bengki nggak bisa jadi penari balet. Satu kali putaran sudah jatuh gitu ya. Udah bisa. Muter dengan satu kaki kayak gitu kan. Oh, sudah jatuh. Pusing dia. Enggak, udah pusing ya. Kakinya udah tidak dirasuki dewa-dewa. Oke. Kang Beni nggak bisa jadi. Baik, apa yang kita bisa dapatkan sebenarnya dari terima kasih Heru plus untuk Heru deh. Kita dapat pengetahuan itu karena jadi Madrasah Rumi sudah mulai masuk ke wilayah seperti ini, Mas Heru, karena kita sudah pernah bicara dulu ada banyak hal yang terlalu mewah di dalam kehidupan kita dan karena itu orang tidak ngerti lukisan itu apa sih misalnya, apa sih yang kita bisa dapetin dari musik balada misalnya, dan kita mesti ngobrolin itu karena itu tema dari Madrasah Rumi kita adalah creativity and spirituality. Jadi kreativitas dan spiritualitas, kita mencoba untuk memahami, menghargai apa yang dilakukan oleh sejumlah para pelaku kreativitas. Perupa adalah pelaku kreativitas, pemusik juga sama, yang karena kita nggak ngerti, kita cuma melihat oh cuma gitu ya, kayak gitu kan, cuma gitu aja, tidak pernah melihat posisinya kayak gimana. Tadi kita sudah dengar ini posisinya penting. Kalau kita mau rumusin secara sederhana, ini membuat kita menjadi pede dengan perut yang seperti ini karena kita bagian dari yang tidak proporsional. Tidak proporsional. Jangan tersinggung Enggak, kita semuanya semuanya ketawa karena merasa asik, ada pembelanya. Baik, saya pingin nggak tahu siapa yang proporsional. Karena kalau dihitung nanti di rumah tolong dihitung, jadi satu kepala itu sama dengan 1,8. Jadi 1. Tapi kalau di kita, iya, perempuan yang sempurna itu paling sekarang tingginya 1,5. 1,5. 1 meter 55. 1 meter 55. Iya, coba lihat yang kuliah-kuliah, semuanya sepantar gitu. Jarang yang tinggi. Kalau ada yang tinggi langsung ngomongnya, kenapa nggak jadi pemain poli aja? Kenapa nggak jadi tiang bendera aja? Iya, gitu kira-kira. Itu pasti omongan yang pendek banget, kemudian dia merasa ngiri. Oke, saya pingin teman-teman ada yang mau ngomongin, bukan ngomongin Rumi, tapi ngomongin apa sih perasaannya nih, lihat perasaan. Ya kita ngomongin perasaan maksudnya di samping tadi ya merasa terbela, karena pasti ngelihat wajah ini apa mengingatkan pada bapak atau apa, bisa jadi kekaguman pada gimana sih caranya kayak gitu. Mari kita apresiasi. Jadi siapa deh yang mau ngomongin lihat lukisannya, kemudian apa yang terasa pertama kali, terlintas pertama deh. Ini misalnya lagi, ya pokoknya bapaknya lagi menghadap, lagi melihat bentangan sawahnya kira-kira ya. Dia melihat ke sana dan mikir kayak gitu, nggak tahu apa lagi mikirin, mungkin mikirin ini Rosid kapan bertaninya kayak gitu. Jadi bapak tuh dari muda sampai tua tuh dia benar-benar hidupnya di alam. Hidupnya di alam. Sampai kampus jadi udah menguasai alam. Udah nyatu dengan alam. Udah menyatu dengan alam ya.